Halo semuanya, saya mau sharing tentang 4 ilmu paling mahal dan ketika Anda pakai ini, nilaimu akan naik 1000% kalau tahu ilmu ini. Ilmu ini bukan cuma soal gelar, tapi ilmu sadar di mana kita dan kapan kita harus berhenti. 4 ilmu ini tidak pernah diajarkan di sekolah manapun, nggak ada di buku teks, nggak ada di soal ujian. Tapi ketika kita tidak tahu 4 ilmu ini, kita akan jalan di tempat. Namanya ilmu tahu. Ilmu ini kelihatan sederhana, tapi mahalnya bukan main. Kenapa? Karena sebagian orang baru sadar tentang pentingnya ilmu ini setelah mereka dihantam oleh realita. Dan yang paling menyakitkan itu, kadang kita sadar bukan karena belajar, tapi karena dipermalukan oleh keadaan. Yang pertama, ilmu tahu diri. Tahu diri itu bukan minder. Tahu diri itu bukan soal merendah untuk kita meroket. Tahu diri itu soal sadar siapa kita, kapasitas kita di mana, dan gak semua panggung harus kita naikin, dan gak semua pembicaraan itu yang harus kita bicarakan. Ada seorang teman pernah bilang ke kami waktu kita nongkrong di warung kopi. Dia bilang, ilmu tahu diri itu adalah ilmu yang paling sopan. Dia ngajari kita untuk gak maksa duduk di meja orang ketika kita tidak diundang, meskipun kursinya kosong. Semuanya sunyi. Bahkan ada beberapa teman yang biasanya menyanggah itu langsung diam. Karena apa yang dia bilang itu memang betul sekali. Banyak orang kelelahan bukan karena kurang hebat, tapi karena mereka memaksa untuk menjadi hebat di tempat yang bukan milik mereka. Memaksa diri tampil padahal belum siap. Memaksa untuk masuk ke ruangan-ruangan padahal ruangan itu tidak boleh dimasuki. Dan lucunya, semakin dia paksa, itu semakin kelihatan tidak pantas dirinya. Memaksakan menjadi burung saat lomba berkicau, padahal dia sadar bahwa dirinya itu adalah seekor ikan. Tahu diri itu bukan berarti berhenti belajar, tapi tahu diri itu mengajarkan kita untuk bersiap lebih dahulu, baru kita maju. Bukan asal tampil demi validasi, tapi tampil karena punya kontribusi. Banyak orang ingin terlihat hebat di semua topik, merasa pakar dalam segala hal, tapi lupa berkaca siapa diri dan apa keahlian dia. Tahu diri itu adalah sebuah seni tentang bagaimana kita mengerti kapan kita harus bicara dan kapan kita harus mendengarkan. Kalau kata Warren Buffett, jika kita fokus pada lingkaran kompetensi kita bicara dan bertindak sesuai dengan apa yang kita kuasai, maka brand kita, personal brand kita itu akan terpancar. Di luar lingkaran kompetensi kita, abaikan, lupakan, dan diam. Dan kita harus terus belajar, biarkan para ahlinya bicara. Kita tidak perlu menghabiskan waktu kita untuk membaca semua informasi dan ikut berbagai perdebatan. Baca dan dalami hal-hal yang hanya Anda minati, Anda sukai, dan itu menjadi kompetensi Anda. Karena orang yang tahu diri, hidupnya akan jadi lebih tenang. Dia nggak sibuk untuk menjadi siapa-siapa, tapi dia sibuk menjadi dirinya setiap hari, memperbaiki dirinya setiap hari. Lihat aja coba. Coba Anda lihat orang-orang yang sukses di bidangnya. Misalnya Beethoven. Biasa aja di bidang yang lain, tapi di bidang musik, Beethoven itu maestro. Diego Maradona boleh lemah di bidang yang lain, tapi dalam dunia sepak bola, Maradona adalah dewa. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk belajar, hanya untuk latihan apa yang menjadi concern mereka, bidang yang mereka kuasai. Mereka tidak keluar dari lingkaran kompetensi mereka. Mereka tidak keluar dari lingkaran yang mereka tidak tahu. Maradona dan Beethoven itu, mereka itu sudah menguasai seni untuk tahu siapa diri mereka, dari mana mereka berasal, dan untuk apa mereka ada di dunia ini. Yang kedua, tahu batas. Kalau tahu diri itu adalah ilmu kesadaran, kalau tahu batas itu adalah ilmu keselamatan. Banyak hidup orang hancur itu bukan karena kehabisan bensin, tapi karena ngegas terus, nggak tahu kapan ngerem. Banyak orang jatuh, bukan karena dia lemah, tapi karena dia tidak pernah berhenti. Anda bisa lihat di medsos sekarang itu. Banyak sekali orang itu ngomong itu nggak tahu batas sama sekali. Ngomentarin hidup orang udah kayak Tuhan buka cabang. Ada yang baru baca tweet 1 baris, sudah langsung jadi pakar. Baru ikut seminar setengah sesi, sudah langsung bikin e-book. Baru nikah 2 tahun, langsung bikin tweet untuk ngajarin orang bagaimana caranya supaya pernikahan itu langgeng. Baru dapat 2 juta di medsos, langsung ngajarin bagaimana caranya menghasilkan miliaran di media sosial. Tahu batas itu bukan soal nahan potensi, tapi tahu batas itu adalah soal ilmu sadar. Nggak semua harus kita ucapkan, nggak semua harus kita tanggapi, nggak semua ruang butuh kehadiran kita. Karena ketika kita terlalu sibuk terlihat pintar, kita jadi lupa untuk menjadi bijak.
Ketika orang sudah lupa ilmu ini, semuanya pengen ngomong, semua pengen menang, semua pengen divalidasi. Padahal kadang diam itu jauh lebih keren. Sekarang banyak orang yang ingin viral, tapi nggak semua orang siap mental. Pada saat dia dihujat, langsung ambiar mental dia. Padahal sebelumnya nyerocos ke sana kemari. Nah itu dia. Ilmu tahu batas ini bukan soal kita tidak melampaui orang lain, tapi kita tahu batas diri kita sendiri. Kita tahu batas mental kita tahu batas energi kita, dan kita tahu batas ego kita loh. Kadang kita itu harus bilang, aku itu capek, aku mundur dulu, aku belum sanggup. Dan itu bukan sebuah kekalahan, tapi itu adalah sebuah kematangan emosi. Kalau tahu diri itu bikin kita sadar posisi. Kalau tahu batas itu bikin kita selamat. Maka tahu terima kasih ini bikin kita tetap menjadi seorang manusia. Karena setinggi apapun kita naik, kalau kita lupa berterima kasih, jatuhnya itu tinggal tunggu waktu. Tahu diri dan tahu terima kasih itu bukan cuma sekedar bilang terima kasih, tapi sadar hidup kita hari ini bukan murni dari hasil kerja keras kita sendiri. Ada orang tua yang dulu begadang mikirin kita. Ada teman yang pernah bantu kita dalam titik terendah. Ada orang yang mungkin kita lupa, tapi dia pernah menjadi alasan kita untuk bisa sampai di hari ini. Masalahnya sekarang, banyak orang yang cepat sukses, tapi lambat ingat. Baru naik dikit sudah ngerasa kalau itu hasil kerja kerasnya sendiri. Baru dipuji sedikit sudah lupa siapa yang dulu menolong. Padahal hidup ini itu punya cara tersendiri untuk mengingatkan. Orang yang lupa terima kasih biasanya akan dipaksa kehilangan supaya dia bisa belajar menghargai. Tahu terima kasih itu menjaga kita untuk tetap rendah hati. Menjaga kita untuk tidak menjadi sombong tanpa sadar. Karena orang yang tidak tahu terima kasih, biasanya juga orang itu pasti tidak tahu diri. Dan orang tidak tahu diri, cepat atau lambat dia akan ditinggalkan. Coba Anda lihat orang-orang yang disukai banyak orang. Biasanya bukan orang yang paling pintar loh. Tapi orang yang sangat tahu menghargai, yang tahu bilang terima kasih, yang tahu menghargai hal-hal kecil, yang tidak merasa dirinya itu sebagai pusat alam semesta. Ada satu hal yang kita lupa, bukan cuma sama manusia kita harus berterima kasih, tapi juga kita harus berterima kasih pada diri kita sendiri. Bangun pagi masih bisa nafas itu adalah sebuah kenikmatan. Masih bisa bekerja itu adalah kenikmatan. Masih bisa makan itu adalah rezeki yang luar biasa. Masalahnya bukan hidup kita yang kurang, tapi kita aja yang kurang sadar. Tahu terima kasih itu bukan soal kepuasan, tapi itu adalah soal merasa cukup. Dan dari rasa cukup, kita akan menjadi tenang. Orang yang tenang biasanya lebih tajam dalam peluang, lebih kuat menghadapi masalah, dan lebih panjang diterima dalam kehidupan. Yang keempat, tahu malu. Kalau tahu diri adalah kesadaran, tahu batas adalah rem, dan tahu terima kasih adalah hati, maka tahu malu itu adalah martabat. Karena ada satu hal yang lebih berbahaya daripada kegagalan, yaitu apa? Kehilangan rasa malu. Orang yang tidak tahu malu, dia bisa melakukan apa saja tanpa beban, bisa berbohong tanpa ragu, bisa menjatuhkan orang tanpa pikir panjang, bisa pamer sesuatu yang bukan milik dia. Sekarang itu kita hidup di zaman yang aneh. Banyak orang lebih takut tidak terlihat keren dibandingkan takut kehilangan harga diri. Lebih takut tidak viral dibandingkan takut mempermalukan diri sendiri. Padahal zaman dulu, rasa malu itu adalah penjaga diri yang paling kuat. Dia seperti alarm dalam diri kita yang bilang ini jangan, ini kebablasan. Tahu malu itu bukan berarti kita harus takut untuk tampil, bukan berarti kita harus diam. Tapi tahu malu itu adalah sadar apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Tahu kapan harus bicara dan kapan harus menahan diri. Tahu kapan harus tampil dan kapan harus belajar dulu sebelum tampil. Karena tidak semua hal itu harus diumbar. Tidak semua pencapaian harus dipamerkan. Tidak semua proses itu harus dibuka ke publik. Ada hal-hal yang justru jadi indah ketika hal tersebut itu disimpan. Tahu malu itu menjaga diri kita dari kebodohan yang dipertontonkan, menjaga diri kita dari kesalahan yang harusnya bisa kita hindari. Dan yang paling penting, tahu malu itu menjaga diri kita untuk tetap punya harga diri. Karena ketika seseorang sudah kehilangan rasa malu, biasanya dia juga akan kehilangan arah. Dan orang yang kehilangan arah itu akan gampang sekali melakukan apapun supaya dia bisa terlihat hebat di mata orang lain.
Padahal yang benar bukan terlihat hebat, tapi tetap menjadi manusia benar. Kenapa 4 ilmu ini dibilang mahal? Karena banyak yang baru belajar setelah dibuang dari lingkungan karena nggak tahu diri. Ditinggal pasangan karena selalu nabrak batas. Dijauhi teman karena nggak ngerti kapan harus ngomong dan kapan harus berhenti bicara. Gagal dalam proyek karena nekat tanpa persiapan. Dijauhi circle karena nggak tahu malu dan nggak tahu terima kasih. Ilmu ini itu nggak bisa kita beli, tapi kamu bisa kehilangan kalau kamu terus mengejar pengakuan dan lupa mengaca pada diri sendiri. Tahu diri, tapi jangan mati gaib. Ada satu hal penting, tahu diri itu bukan berarti kita nggak punya mimpi loh ya. Tahu batas itu berarti bukan kita tidak punya ambisi. Kuncinya itu di kata proses. Kalau kita lagi tahap belajar, ya belajar yang benar. Nggak usah sok tahu, nggak usah buru-buru supaya pengen terlihat bisa. Kalau kamu tahu dirimu masih di fase pemula, ya pelan-pelan aja. Jangan baru pegang kamera 1 hari sudah mengaku fotografer. Kalau kamu tahu batas kesabaran pasanganmu itu tipis, ya jangan tambah tipis dengan ego atau debat yang receh. Tahu diri, tahu batas, tahu malu dan tahu terima kasih, itu bukan bikin kita kecil. Justru itu yang akan membuat kita besar tanpa kita itu harus berisik di mana-mana. Semua yang indah-indah di dunia ini itu punya batasan. Laut punya pantai, gunung punya puncak, cinta punya kesabaran. Hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling bisa menjaga langkahnya itu untuk tetap utuh. Dan 4 ilmu ini, tahu diri, tahu batas, tahu malu dan tahu terima kasih, adalah sebuah panduan yang bisa menghindarkan kita dari sebuah kesalahan yang paling mahal, yaitu apa? Gagal menjadi manusia yang sadar ukuran. Kalau kita punya 4 ilmu ini, kita nggak perlu banyak ngomong. Kehadiran kita di tempat itu aja udah bisa bikin mereka tenang. Karena kalaupun kamu diam duduk di pojok warung kopi, orang akan tetap menghormati kamu. Karena mereka tahu, diamnya orang yang tahu diri, tahu batas, tahu malu, dan tahu terima kasih seringkali lebih dalam dari suara orang yang hanya ingin didengar. Terima kasih, semoga bermanfaat.